Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai geometri koordinat dan garis. Nah, jadi kalau geometri itu prinsipnya adalah mengacu pada diagram Cartesius. Jadi ini kita contoh ya. Ini diagram Cartesius itu, ini kuadran 1, ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, ini diagram Cartesius. Ini kita bisa saja ini 0, ini X ya, ini Y. Nah, ini koordinat misalnya kita begini misalnya. Nah, ini ada titiknya, titik di sini misalnya ya. Nah, ini koordinatnya. Berarti ini koordinat X, Y nya di titik ini A, ini B, ini A, B koordinatnya, dan seterusnya. Kita bisa meletakkan titiknya di mana saja tergantung kasusnya ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh satu ya. Misalnya yang diperintahnya buatlah sketsa ya, buatlah sketsa titik 2 1. Ini X, Y, kemudian ini X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua X, Y ini mutlak ya, itu Y lebih kecil 1, 3. X, Y itu Y sama dengan 1. Mutlak begini ya. Nah, kita coba gambar masing-masing dari garis ini. Nah, kalau yang pertama itu seperti ini ya. Ini 0, ini X ya, ini Y. Ini dia lebih besar 0 X-nya. Sehingga dia ini ininya yang diarsirnya sini. Nah, posisinya. Karena dia lebih besar 0, nanti dia tak hingga. Jadi dia X-nya lebih besar 0 yang ini. Ini modelnya seperti inilah. Jadi nanti ini kita arsir, gambarnya seperti ini sketsanya. Kemudian yang kedua ini dia kita harus cek lagi dia untuk Y mutlak ini. Y mutlak itu lebih kecil 1, itu sifatnya seperti apa? Sifat berarti ini sama dengan ini kan, yang Y begini ya, min 1 ya kan, sifat mutlak yang sebelumnya kita pelajari. Nah, sehingga gambarnya itu pindah aja ke atas ya. Yang ini kita hapus saja ya. Ini yang nomor 2 ini. Sehingga gambarnya ya itu menjadi batasnya 1, ini 1, ini min 1, ini 1 ya. Nah, begini ya. Nah, daerahnya ini, daerah yang diarsirnya ya. Jadi di antara ini dia. Kemudian yang ketiga ini, ya. Ini Y sama dengan 1. Ini udah, jadi tinggal tulis seperti ini ya. Nah, udah. Jadi ini Y sama dengan 1. Ini Y, ini X. Nah, udah. Gitu ya. Ini tentang koordinat. Sekarang kita harusnya tidak sulit dipahami ya, karena berbasis pada Cartesius. Sekarang kita tentang garis. Tentang garis ya. Nah, kalau garis ini nanti ada beberapa, kita fokus pada membuat persamaan garisnya.
Nah ini kita ambil contoh begini ya, ini ada begini ya, ini ada suatu garis gitu ya melewati titik P1, ini P2. Nah ini kan ada kemiringannya, kemiringannya itu biasanya dituliskan M. Nah ini ya kira-kira ini delta Y, sedangkan ini delta X ya kan. Delta X itu berarti, kalau delta Y berarti delta Y sama dengan Y2 min Y1 ya. Ini kan ada ininya ya. Ini X2 ya. X2, Y2. Oke. Ini M-nya, kemiringannya M. Ini X1, Y1 ya. Kemiringannya sini M. Nah, ini titik pertama P, X1, Y1 kan begitu biasanya. Kalau di dalam titik itu kan X, Y. Nah, ini sehingga ini Y2 min Y1 ya. Kalau yang ini X2 min X1 delta X-nya. Nah, ini model ilustrasinya seperti ini. Sehingga definisinya ini Y apa nulisnya ya. Tuliskan sebelah sana ya. Definisi. Nah, definisi kemiringan sebuah garis tak tegak yang melalui titik. Kemiringan sebuah garis tak tegak. Ini tak tegak ya, garisnya miring ya, yang melalui titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2 adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X, atau sama dengan Y2, kan Y2 ya, Y2 min Y1 dikurangi dibagi dengan X2 min X1. Nah, ini definisinya seperti itu untuk kemiringan garisnya ya. Kemudian kita yang kedua, jadi bentuk titik kemiringan dari persamaan garis yang melalui titik P mempunyai kemiringan M. Nah, sedangkan ini yang pertama, teori pertama. Yang keduanya sini ya, saya tuliskan ya, persamaan garis yang melalui titik P, garis yang melalui titik P X, 1, Y1 dan mempunyai kemiringan M. Nah, kalau kita yang teori kedua ini kemiringannya sudah diketahui dan mempunyai kemiringan M. Nah, jadi persamaan garisnya adalah, maka persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 ya. Nah, ini yang kita sering pakai nantinya. Ini sekarang saya hapus dulu ya, hapus semuanya, kita langsung ke contoh ya. Contoh kurang ke atas biar nanti enak ya. Contoh 1 ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P
tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,5 misalnya 1,-3 dengan kemiringan min 1/4 misalnya ya. Nah, kita tinggal buat yang tadi yang y, y1 sama dengan m x min x1 ya, begini ya. Nah, ini kita tinggal masukkan y1 nya kan ini min 3, y min dalam kurung min 3, m nya min 1/4 dalam kurung x min 1 ya. Kan x1 nya kan 1 ya. Ini kita tinggal jabarkan y sama dengan y plus 3 sama dengan min 1/4 x plus 1/4 ya, ini ya. Y sama dengan min 1/4 x, pindah ke sana dia jadi minus 1/4, 3 dikurangi 1/4. 3 kurangi 1/4 itu sama aja dengan 2,75 atau 2/3/4. Nah, ini nulisnya ya. Atau 2/3/4 ini ya, inilah segini. Nah, ini udah selesai. Yang ditanyakan ini persamaan garisnya. Nah, kemudian kita contoh yang lain lah, contoh kedua ya. Ini contoh kedua. Contoh kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Titiknya kita tentukan bebas lah, 1,2 misalnya dan 5,6 misalnya ya. Nah, ini persamaan garisnya mengacu pada yang persamaan kita hitung dulu ininya, langkahnya ya. Jawabnya di sini lah. Jawab. Nah, m. Nah, kita hitung dulu m-nya. Kemiringannya ya. Ini kan dia titiknya m-nya tadi kan delta y per delta x. Nah, sehingga delta y-nya 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 dibagi x-nya kan 5 kurangi 1. 5 kurangi 1. Ini sama dengan 4/4. Ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita masukkan yang persamaan tadi, y min y1 sama dengan m x min x1 ya. Nah, y-nya sama dengan ini m-nya sudah, y-nya melalui titik sudah ya, benar ya. Y-nya y1 nya kan yang ini, kita titiknya yang pertama ya. Y1 nya ini min 2 ya, 2. Y min 2 sama dengan m nya 1 x min x1 ya, ini ya. X min x1 y1 x1 ya, 1. Oke, sama dengan y sama dengan min sama dengan ini x min 1 pindah ke sana 2x plus 1. Nah, ini persamaan garisnya ya. Itu jadi kemudian sekarang kita yang teori yang keempat. Teori keempat ini saya hapus dulu ya. Ini yang ada, yang tadi yang pertama kita melalui kemiringan, kalau yang kedua melalui dua titik ya. Saya hapus.
kalau yang teori keempat itu dia menyatakan bahwa persamaan garis dengan kemiringan M dan titik potong sumbu di B. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini misalnya kita punya garis begini ya. Nah, ini B. Ini B, kemudian ini 0, ini Y ya. Ini titik B ya, ini X. Nah, kalau yang persamaan garis seperti ini kan kita sama garisnya tadi min Y1. Y1-nya sama dengan B. Y-nya sama dengan M. Kemudian ini titik yang keduanya. M X min X1-nya 0. Nah, ini sama aja kita bisa tuliskan Y MX plus B ya. Jadi ini garisnya ini yang kemiringan ini Y sama dengan MX plus B ya. Kemiringannya seperti itu. Nah, jadi teori yang ketiga ini yang ini persamaan ini yang kita pakai. Nah, kalau dia garisnya linier, kita bisa tuliskan juga itu kalau dia yang ini ya persamaan garis dituliskan, kita bisa juga tuliskan ya persamaan garisnya. Tab dulu ya. Dapat juga dituliskan AX plus B Y sama dengan C, atau plus C sama dengan 0 ya. Ini persamaan garis yang linier. Ini kita bisa tulis juga Y sama dengan A plus B X ya, min C plus B. C nya C besar ya, C min plus B. Jadi keterangannya adalah ini persamaan linear. Jadi nanti kalian bisa cek lah kalau persamaan linear itu apakah seperti ini gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, materi yang terakhir itu tentang garis sejajar dan tegak lurus. Ini saya hapus ya. Garis sejajar dan tegak lurus. Tulisnya ya. Garis sejajar dan tegak lurus ya. Itu ada dua teori ya. Satu, dua garis tak tegak sejajar jika dan hanya jika kedua garis tersebut mempunyai kemiringan yang sama. Saya tuliskan aja. Garis tak tegak jika dan hanya jika kedua garis tersebut mempunyai kemiringan yang sama. Kedua garis tak tegak sejajar. Tak tegak sejajar, sini ada tulisan sejajarnya ya. Sejajar. Kedua garis tersebut mempunyai kemiringan yang sama ya. Jadi maksudnya kalau dia kemiringannya sama, kemiringan itu M ya, yang ini ya, itu dia garisnya tak tegak sejajar. Nah, yang kedua, dua garis itu dengan kemiringan M tegak
tegak lurus jika dengan kemiringan M1 dan M2 ya. Tegak lurus jika M1, M2 sama dengan min 1. Atau ini kita bisa tuliskan juga ya, M1 sama dengan min 1 dibagi M2 ya. Nah ini filosofinya, kita langsung ke contoh. Kita hapus dulu yang ini. Contoh ya. Contohnya ada dua ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Tentukan contoh persamaan garis yang melalui titik 5,2 yang sejajar dengan garis 5,2 yang sejajar dengan garis 4x plus 6y plus 5. 4x plus 6y plus 5 sama dengan 0. Nah ini soalnya ya. Jadi jawabannya itu pertama kita cari kemiringannya dulu. Karena kan tadi teorinya kalau dia sejajar itu kalau mempunyai kemiringan sama. Kalau dia tegak lurus mempunyai kemiringan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah ini kita cari dulu dari sini carinya. Jadi ini kan tadi ada yang sebelumnya itu kan Y sama dengan, ini kita pindah ya, Y sama dengan 4/6 X plus, kalau plus ya minus ya, ke sana minus, ini minus juga ya, pindah ke sana minus 5/6. Nah begini ya. Ini berarti dia, ini kita bisa sederhanakan lagi, min 2/3 X min 5/6. Ini tidak bisa disederhanakan. Ini kemiringan garisnya kan tadi ada yang Y sama dengan M X plus B ya. Nah ini kemiringannya sama, berarti dia kemiringannya itu yang ini ya, yang M, berarti ya sini aja, berarti M sama dengan min 2/3 ya. Nah kemudian ini kita masukkan ke persamaan garis itu yang awal tadi ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah kita tinggal masukkan Y1 nya 2, min 2 sama dengan M nya min 2/3 X min 5. Ini Y sama dengan ya, atau kita nulisnya di sini, pindah ke sini, Y sama dengan ini jadinya min 2/3 X plus 10/3 plus 2 plus 10/3 plus 2 ya, ini sama dengan min 2/3 X plus 6 plus 10, 16/3, 16/3 ya. Ini udah ini Y sama dengan itu jawabannya ya. Kemudian ini kita bisa juga tuliskan ya, 3Y sama dengan min 2X atau plus 2X sama dengan 16 ya. Nah ini contoh 1.
Nah, contoh keduanya adalah 2x plus 3y. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini contoh 2. Tunjukkan 2x plus 3y sama dengan 1. 2x plus 3y sama dengan 1. Satu lagi dia, dan 6x min 4y. 6x min 4y sama dengan min 1 sama dengan 0. Min 1 sama dengan 0. Ini adalah tegak lurus. Nah, tunjukkan garis ini dan ini adalah tegak lurus begitu. Ininya soalnya. Nah, kalau yang ini kan kita y sama dengan ya, ini pindah ke sana min 2/3 ya, x ya, kita tadi ya, y sama dengan m x plus b begitu ya ininya. Kemudian plus 1/3 ya. Nah, ada yang tadi yang AB tadi ya, y sama dengan a plus bx ditambah c plus b. Nah, pembaginya kan di bagian yang b semua ya, makanya dia saya bagi 3 semua, karena yang bagian b itu sama dengan y. Nah, ini m nya, ini m 1 ya gitu ya. Kemudian yang ini kita sekarang pindah sini. Ini berarti y sama dengan pindah sana min y ya, 6/4 min 6/4 ya, min 6/4 x plus 1/6. Ini sama dengan y sama dengan 3/2 x min 1/6. Ini M2 nya sama dengan 3/, ini M1 nya minus 2/3. Ini 4. Ini soalnya bentar ya, saya cek dulu. 64. Ini per benar ya. Nah, kemudian kita kali ini M1 M2 kan dia yang kalau yang teori kedua ya, itu sama dengan min 1. Nah, kita kali M1 nya kan min 2/3 dikali 3/2. Nah, ini sama dengan berapa? Ini kita kali, ini ternyata sama dengan min 1 ya. Dia berarti garisnya, kesimpulannya ya, kesimpulan itu titik 3 itu tegak lurus, karena M1 kali M2 nya sama dengan min 1. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.